Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah. Sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Walaupun barangkali kita rasakan badan greges-greges, kedinginan dalam cuaca dan suhu yang demikian, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis taklim ini. Saat mana juga kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera yang mengalami musibah, ya, musibah banjir bandang dan sebagainya. Semoga Allah cepat angkat kesulitan mereka dan semoga musibah ini menjadikan mereka ibrah, menghapus dosa-dosa mereka, dan kita yang di sini senantiasa bersyukur karena kita terhindar dari musibah itu, dan mudah-mudahan semuanya ini merupakan rahmat dan berkah Allah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita menutup, sebetulnya bukan menutup karena nanti minggu depan masih ada lanjutannya dikit ya, dampak ini ya. Soal dampak maksiat. Malam ini saya janjikan yang ke-17. Apa dampak maksiat yang kita lakukan? Apabila kita melakukan maksiat, dampak yang terbesar yang ke-17 ini adalah pelaku maksiat akan meninggalkan catatan buruk. Pelaku maksiat akan meninggalkan catatan buruk. Nah, ini meninggalkan sejarah kelam, meninggalkan cerita hitam tentang dirinya sendiri. Nah, ini nih berat nih, ya. Dasarnya apa? Dasarnya setiap manusia yang hidup, diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, punya catatan. Ya, ini yang nanti yang ada hubungannya dengan kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz itu adalah, namanya juga Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah lembaran yang terjaga. Ya, kayak. Nah, kalau kita ini berbuat maksiat, kita ninggalin lembaran itu mengenai diri kita sendiri hitam, buruk, salam, buruk aja. Bikin sejarah baru, sejarah buruk. Jadi kalau kita istilahnya bikin autobiografi yang kacau balau gitu. Ya, selain. Nah, tadi apa kan kaitannya dengan Lauhul Mahfuz tadi apa? Ya nanti catatan ini adalah catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang Bapak sering menganggap mengasumsikannya ini kita takdir. Ya, takdir kan? Ya. Yang dibikin Allah 50.000 tahun sebelum semua diciptakan. Ya kan? Ditulis sama Allah semuanya itu. Nah, kitab itu yang dimaksud. Catatan buruk di situ. Ini juga termasuk. Itu termasuk itu. Ya, nanti kita lihat dulu. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat yang sering kita gunakan untuk mendasari amal jariah, sedekah jariah. Yasin ayat 32. Yasin ayat 32. Maaf, Yasin ayat 12. Maaf, udah diganti. Yasin ayat 12. apa lagi? Apa? Saya bacakan pelan-pelan dengan saya menguraikan sedikit tiap kalimatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibuka semua Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Lihat baik-baik, Allah membicarakan dirinya secara gamblang dua kali. Sesungguhnya, inna sesungguhnya, nahnu kami,
Nuhnya di situ adalah domir dari nahnu tadi. Jadi sesungguhnya kami gitu ya. Sesungguhnya kami menghidupkan. Ya. Al-mauta, orang-orang mati. Jadi Allah mau bilang bahwa sungguh nih, aku nggak main-main. Nanti kamu yang mati semua, saya hidupin lagi. Terus Allah bilang, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan, mencatat apa yang udah mereka kerjakan. Oke, catat nih semuanya nih. Wa atharahum, dan bukti-buktinya. Kan kita tiap kerjain sesuatu ada bekasnya. Disebut athar, jejak. Jadi setelah itu kamu ngerjain apapun dan bukti-buktinya saya udah catat nih. Kalau zaman sekarang yang nggak nyatet, ngerekam nih, disaksiin nama Allah, direkam set gitu. Nah ya. Lalu Allah tutup dengan kekuasaan yang paling susah untuk kita tiru. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan itu semua saya kumpulin dalam satu kitab namanya Imamin Mubin, kitab yang nyata. Imamin Mubin itu kitab yang ada di Lauhul Mahfuz tuh. Persamaannya ada dua. Satu disebut Ummul Kitab, kitab induk. Dua disebut Kitabin Mubin, kitab yang nyata. Yang ketiga ini Imamin Mubin, sama kitab yang nyata. Itu kitab takdir tuh. Kan aneh kan? Kitab ini udah ditulis sama Allah. Allah suruh sekelompok malaikat namanya kiraman katibin. Malaikat yang menulis. Tulis. Malaikatnya kemudian megang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, namanya kolam. Tulis. Dulu nulisnya. Tapi dalam ayat ini Allah bilang, semua yang kamu kerjakan saya catat juga. Ini agak pabaliut nih. Kalau orang Sunda bilang liar. Liar. Confused. Baru udah dicatat. Udah ada. Kok catat lagi? Gitu ya. Allah kumpulin lagi sama bekasnya. Nah, ntar nih. Nah, kenapa orang maksiat disebut meninggalkan catatan buruk? Itu dia. Jadi kita ini kayaknya gini, waktu kita hidup, mulai dihidupin sama Allah nih, roh kita diciptain nih. Kita dikasih skenario sama Allah. Kamu jalanin peran ini nih. Kamu main film. Saya saudaranya, produsernya. Kamu pemain film. Ini skenarionya. Kitab tadi. Ya, umur kita nih skenarionya. Dah. Di skenario itu kamu punya dua peran. Peran bagus, peran jahat. Mainin. Nah, lalu Allah kontrol. Nah, mulai kita mainin nih. Kita mukallaf, sholat, ibadah, apa buruk-buruk, apa baik-baik semuanya itu. Lalu Allah menganggap kita memainkan peran yang mana nih? Oh, peran yang baik nih. Berarti Anda menjalankan peran yang baik. Udah ada. Kerjaan kita sekarang ngaji ini udah ada, tapi dicatat lagi sama Allah. Oh, berarti dia milih yang ini. Kalau kita maksiat, oh berarti dia milih yang ini. Makanya kita ninggalin catatan buruk berarti. Karena Anda mainin peran yang ini nih gitu. Itulah makna fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih kita modal untuk ikhtiar memilih yang mana yang kita mainin, yang baik kah, yang buruk kah. Allah kasih itu. Dan Allah gak kasih kemampuan itu kepada makhluk lain selain manusia sama jin. Malaikat gak dikasih, binatang gak dikasih, makhluk apapun gak dikasih. Manusia ini dikasih. Nih kamu saya kasih skenario, baca, laksanakan. Baca kita. Oh ya oke. Berperan kita. Nah kalau kita tahu-tahu kesenggol ke maksiat nih, kita jalanin skenario Allah yang buruk. Makanya berimanlah kepada takdir yang baik, takdir yang buruk itu maksudnya itu. Semua kerjaan kita yang jahat kek, yang takwa kek, udah tertulis. Tapi Allah kemudian
menyetempel lagi, legalisir gitu. Oh baik, ini yang dilaksanakan tuh. Oh ini Verify. Paham nggak di sini? Berarti udah ditulis sebelumnya ya kita ya. Udah. Jadi kalau Jangan memang bingung-bingung makanya. perbuatan baik itu diperintah jalan Allah udah tertulis. Jalan. Jalan buruk itu perbuatan setan ya. Bukan. Kan yang dua kan antara manusia dan jin yang tahu. Setan dan jin pun menjalankan takdir Allah. Oh. Kita nih. Jangan bingung dulu ya. Nah, kenapa disebut orang maksiat? Ya jangan bingung dulu. Iya, kita nggak ngomong tadi loh ya. Kita ngomongin dampak orang maksiat terakhir adalah meninggalkan catatan buruk. Gitu. Nah, buat apa ini catatan nih? Buat dua hal. Catatan ini adalah buat dua hal. Bertujuan dicatat nih yang buruk nih. Satu, untuk meninggalkan pelajaran buat generasi berikutnya. Satu. Yang kedua, pelajaran. iya, buat generasi berikutnya. Kalau kita punya catatan baik nih, kan bangga. Wah, mbah saya ini ternyata kiai besar nih gitu. Iya, iya kan? Mbah saya tuh kiai besar nih atau apalah. Tapi kalau kita punya catatan buruk, catatan gelap, generasi berikutnya nggak mau nyebut kita. Misalnya maaf nih, kita seorang kakek, ternyata kita maaf tukang merkosa orang gitu. Terkenal begitu, tukang judi itu ngapa gitu. Generasi di bawah kita, cucu-cucu kita disebut mbah kita. Oh udah nggak usah ngomong lagi, malu. Binnya nggak mau pakai bin kita. Dua tadi apa tak? Apa? Yang kedua apa tadi? Belum. Oh, belum. Belum. Yang pertama ini aja nih penting. Ya, yang pertama ini penting buat ninggalin cerita ke anak cucu. Di catatan kita nih buat ninggalin cerita ke anak cucu. Apakah kalau kita baik, mereka semua jadi turunan yang baik. Kalau kita jahat, kita masih hitam nih catatannya. Mereka semua jadi turunan orang yang jahat. Pentingnya kita membuat catatan yang putih itu seperti itu. Orang maksiat catatannya buruk semua. Tahu ya. Jadi maknanya seperti itu pertama. Yang kedua, catatan ini fungsinya untuk dasar Allah meriksa di yaumil hisab. Allah memeriksa. Iya, meriksa lagi. Mana kamu? Coba ya kita lihat dulu ayatnya supaya jelas nih. Ya, jadi dari Yasin ini kita mengambil pelajaran bahwa Allah menyatakan dirinya menghidupkan orang mati. Yang kedua, kemudian Allah bilang, waktu mereka hidup, saya mencatat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Kami tulis semua yang mereka kerjakan dan bukti-buktinya. Jejak-jejaknya saya tulis. Lalu kami masukkan, kami himpun semua. Kata Allah, wa kullu syai'in, segala sesuatu. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jelas ini prosesnya ini. Kami kumpulkan. Untuk yang pertama, kami kumpul tuh memang nggak berbentuk kitab, nggak berbentuk catatan yang bisa kita lihat, tapi berbentuk kita diingatkan nenek moyang kita siapa nih, bagus apa enggak nih, Pak Tom. Oh saya turunan apa, diusut-usut ada utama dewan, kesini siapa, datuk siapa, Toto atasnya paling kundang. Mungkin aja gitu misalnya. Kan malu dia, wah paling kundang. Misalnya gitu. Berarti paling kundang itu meninggalkan catatan buruk. Paham ini? Ya, sekarang kita lihat fungsi pertama. Tadi untuk ninggalin apa? Pelajaran. Nah, lihat baik-baik. Doanya Nabi Ibrahim, lihat. Surat 26 ayat 83 dan 84. Ini pentingnya ninggalin catatan yang baik ya. Surat 26, 83 dan 84. Lihat ya. 26. Nah, 83, 84. Oke, Nabi Ibrahim berdoa. Lihat doanya Ibrahim baik-baik. Rabbi habli hukma. Ya Tuhanku, berikan aku hikmah.
Hikmah itu ilmu Pak, pemahaman, ilmu, kebijaksanaan ya. Terus lihat baik-baik. Wa alhiqni bisolihin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Saya tanya Bapak, dikabulkan nggak Ibrahim? Dikabulkan. Oke. Terus 84-nya ya, 84-nya. Wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dikabulin nggak? Tiap sholat nyebut Ibrahim gitu. Wa ala ali Ibrahim. Berarti Ibrahim mendapat tempat di hati kita karena dia ninggalin catatan yang baik. Sebagai Abul Anbiya, sebagai macam-macam gitu loh. Ya kan? Nah, inilah pertama tujuan dari kita ninggalin catatan. Ini boleh kalau kita yang doain nggak bisa ya, Nabi Ibrahim. Oh, nggak ada masalah. Doa Bisa aja. ya? Nggak ada masalah. Nah, kelihatannya pertama kali orang tuh baik apa enggaknya dari sini, dari Yasin tadi. Begitu kita mati, apa tanggapan orang yang hidup terhadap kematian kita? Wah, mampus dia, aman MA udah. Nah, itu tanggapan tuh. Kata buruk gitu ya. Tapi ada yang nangis, ya Allah gak ketemu lagi ya Bapak Luli. Masya Allah, dunia gelap gara-gara dia nggak ada itu. Itu namanya doa Ibrahim nih. Jadikan aku omongan yang baik bagi mereka yang aku tinggalkan. Itu pertama ya. Jadi fungsi catatannya pertama adalah kita ninggalin sesuatu sejarah. Ya. Betapa hebatnya Bung Karno. Wah, menggelegar nih PBB. Semua kepala negara hormat sama dia. Tapi sekarang tinggal cerita. Nggak ada lagi, kekuatannya nggak ada, tinggal cerita. Pak Harto 30 tahun menguasai Indonesia gitu. Semua orang takut, siapa yang nggak berani sama Pak Harto? Yang berani pasti habis dia. Sekarang tinggal cerita. Quran bahas sholat sedikit Pak, bahas kiamat sedikit, tapi bahas cerita nabi-nabi hebat-hebat semuanya itu. Tapi sekarang tinggal cerita. Jadi kita itu ninggalin cerita. Pertama, cerita itu berupa catatan kita nih. Wah, dia pernah begini. Lihat Imam Syafi'i. Lihat Syekh siapa. Ninggalin kitab begini. Berguna buat kita sekarang ini. Ilmunya segala macam. Tinggal cerita. Kita ini hidup itu emang senangnya cerita antaranya Pak. Bapak pertama kali mungkin ya, orang miskin, kita semua orang miskin. Lalu punya duit, senang ngumpulin duit. Lama-lama duit udah banyak itu udah nggak senang duit, senangnya kartu. Karena kartu bisa mewakili duit. Ntar kalau kartu udah bosen, sekarang udah pakai banking, transfer, udah nggak senang lagi gitu, senangnya cerita. Itu tanah saya tuh belum sertifikat. Ini tanah saya juga, bisa beli. Ini mobil. Senangnya cerita. Nah itulah yang kita tinggalkan, positif atau negatif gitu. Pertama itu ya. Jadi Ibrahim pun berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, tolong jadikan saya lisanan sidqi, buah tutur yang baik, omongan yang baik. Setiap kita membayangkan Nabi Ibrahim, pertama kali kita bayangkan dia bapaknya tauhid. Dia mencari Tuhan, dia dibakar sama Raja Namrud. Waktu dia dibakar tuh dia kan pakai ketapel Pak. Ini bakarannya satu kota, jadi satu Pamulang dibakar dulu. Ibrahimnya di sono, digaplek, dijadiin ketapel nih mana Ibrahim. Bung, dilempar. Waktu dilempar ke api begitu, Jibril, Mikael datang, nyamber. Hei, Ibrahim, saya diutus sama Allah untuk menolong kamu. Ayo. Apa Ibrahim bilang? Minggir. Hasbi Allah ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolongku. Allah kagum sama makhluknya sendiri. Lalu Allah bilang, ya narun kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Tuh hebatnya Nabi kita Ibrahim. Sampai-sampai dia disebut Abul Anbiya. Karena dari dia dengan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail,
dia ada Siti Sarah menghasilkan semua nabi-nabi Bani Israel. Sampai ke Yusuf, Daud, Sulaiman itu turunan Ibrahim semua. Gitu ya. Jadi Ibrahim ini sampai sekarang kita sebut-sebut terus. Wah, nabi yang maaf hampir gak ada cacatnya. Gak ada cacatnya. Dia mimpi nyembelih anaknya, dia sampaikan sama anaknya sembelih. Allah kagum, Allah bilang kamu membenarkan mimpi itu dan sebagainya. Tuh ya, jadi doanya, dan itulah fungsi kita hidup ini, membuat cerita, membuat catatan kita sendiri yang kelak akan berguna bagi anak turunan kita. Tuh. Coba misalnya gini, Bapak pernah dengar ada beberapa orang yang namanya disebut dalam Quran, Fir'aun, Qarun. Ternyata kita telusurin secara nih, zaman modern ini ada orang turunan Fir'aun. Di Mesir sana ada turunan Fir'aun itulah, keturunannya, turunan seperti sekarang gitu. Lalu ternyata anak kita jodohan sama anaknya itu gitu. Pas kita cegah, turunan Fir'aun jangan, ngeri. Berarti Fir'aun meninggalkan catatan buruk, catatan yang hitam. Ya, pertama itu ya fungsinya. Sekarang fungsi kedua, untuk bahan dasar pemeriksaan kita di akhirat pasti. Ya kan, ya bisa ya. Nah itu ada lihat di surat Al-Isra ayat 13 dan 14, surat 17 ayat 13 dan 14. Lihat. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa tukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat kitab yang dijumpainya terbuka. Lihat, lalu diperintahkan Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban. Baca nih kitab kamu, cukup aja kamu yang ngitung sendiri. Kamu masuk golongan mana nih? Golongan bagus sampai golongan buruk. Fungsinya itu ya. Jadi catatan kita waktu kita mati nanti dikenang sama orang yang sesudah kita dan dijadikan dasar oleh Allah untuk memeriksa kita. Nih sekarang ninggalin apa kita nih? Gitu loh. Oke. Nah buktinya nih Rasulullah terangkan. Buktinya dua fungsi tadi nih. Dek. Baca hadis nomor 1 ya. Kalau kita ini makan, kalau kita nggak meninggalkan kopi dong. Lewat kopi, basi kopi. Boleh nanya nggak siapa? Silakan. Kita semuanya insya Allah mengimani bahwa Allah Maha Adil. Iya. Oke. Kita memang ini bicara yang namanya di Lauhul Mahfuz itu adalah rahasia Allah. Iya. Tapi saya melihat tadi seolah-olah apabila orang udah dicatat mempunyai catatan buruk, Iya. seolah-olah dia difonis lebih dahulu, Iya. ya kan? Iya. Katakanlah kalau sebagai manusia ini supaya kita tidak tertulis di Lauhul Mahfuz terlebih dahulu, Iya. ya. Kira-kira apa yang kita harus lakukan? Apakah memang kita nggak bisa ngapa-ngapain karena turunan kita memang dari dulu adalah jelek? Iya. Kedua, apakah kita masih harus jadi pelopor, ya, membentuk keturunan baik selanjutnya gitu loh. Iya. Nah, Jadi berarti kan Nabi Iya. Ibrahim ini kan dia membentuk menjadi pelopor kan tadi. Iya. Ya. Hmm. Nah, apa kira-kira supaya kita Kalau yang dari awal catat kita nggak bisa menghindar. Oke. Ya, satu. Kedua, itulah fungsinya kita diberikan bekal ikhtiar itu tadi. Diilhamkan pada kita untuk memilih catatan baik kita.
dan mengabaikan yang buruk kita. Disitulah perjuangannya manusia diberi akal itu. Ntar Pak, nanti ketemu jawabannya ya. Kita lihat dulu ya. Kita mulai, ini kita nggak bicara takdir ya, nggak bicara takdir, Ya, oke. bicara catatan kita. Oke, sekarang kita masuk hadis nomor 1. Lihat ya, untuk bukti ya. Apa kata Rasulullah SAW ya Pak? Hadis nomor 1. Dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur. Oke? Karena sungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Ya kan? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh kebaikan itu akan membimbing pelakunya ke surga. Seorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Oke, itu dulu. Ini ada perintah nih. Berlaku jujur, perintah. Ya. Oke. Kata Rasulullah, kalau Anda jujur, Anda digolongkan kepada yang baik. Ini udah mulai nih, kita disuruh milih yang baik nih, milih yang baik. Udah kecatat kita tuh jujur apa enggak gitu. Jadi kita kecatatnya 2 hal, Pak. Kita sebagai orang jujur, kita sebagai orang dusta. Ada di bukunya itu, di awal. Lalu diperintah sama Rasulullah, kamu jujur dong. Berarti kita disuruh milih tempat yang jujur. Di kitab yang jujur itu. Kalau kamu jujur, jujurnya ngarah kepada kebaikan. Kebaikan ngarah ke surga. Maksudnya nanti buat diperiksa, oh ini kebaikan di surga jadinya di pesan. Divonis gitu, ya. Dan kalau orang tetap jujur, memelihara kejujuran, akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Berarti catatan yang itunya dibuang yang dustanya gitu. Jadi ada usaha memenuhi perintah Rasul yang mengarahkan kita kepada surga. Nih. Nah, ini juga termasuk kalau kita memelihara kejujuran, nantinya anak turunan kita ini mencatat kita sebagai orang jujur. Oh, mbah saya orang begini, nggak pernah bohong, nah, ya kan? Dari fungsi 2, 1 membimbing pada surga, 1 untuk asar jejak pada anak cucu kita. Terus, dan hindarilah dusta, karena sungguh dusta akan mengiring pada kejahatan, dan sungguh kejahatan itu akan menjerumuskan pelakunya ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan akan dicatat sebagai berdusta di sisi Allah. Bayangkan. Jadi awalnya ada Pak Tom yang dusta, ada Pak Tom yang jujur di kitab awal. Karena kita tuh lengkap, kullasyai'in, setiap segala sesuatu, ahsainahu fi imamin mubin. Saya catat. Nih, di stempel, Tom jujur, Tom dusta. Masa hidupnya Rasulullah bilang, pilih yang jujur. Nanti kata diperiksa lagi kitabnya, Anda masuk kitab yang jujur sehingga masuk ke surga. Cara kerjanya gitu. Kayak komputer ya. Iya, cara kerjanya begitu. Enter. Jadi kita ini memang nggak berdaya dengan adanya stempel kita. Tapi ingat, stempelnya nggak 1, stempelnya 2. Sebagaimana Allah bilang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya ilhamkan kamu kejahatan, tapi saya ilhamkan kamu kebaikan. Kita ada di tengah-tengah. Gitu. Dari kitabnya ini kita yang nulis, kita pilih mana. Tapi milih itu namanya amal. Kita berbuat, itu namanya milih. Bahasa Al-Qur'annya ikhtiar, khiyar. Kita punya hak khiyar. Itu. Makanya Al-Kahfi 29 bilang apa? Al-haqqu qulil haqqu min rabbikum siapa yang mau beriman, berimanlah. Kafir. Kenapa? Karena kita ada versi kita yang kafir, ada versi kita yang beriman, ada. Cuman kita lagi gelap nih, nggak bisa milih. Gitu. Ya, gitu ya. Kalau yang lahir juga. Apa? Yang lahir. Nanti kan belum selesai, ini baru
baru mulai udah bingung pada. Jangan bingung-bingung, tenang. Yang penting jadikanlah catatan hidup Anda catatan yang baik, gitu aja udah. Nggak usah hitam-hitam. Ya. Ujung-ujungnya ke mizan ya, Sat, ya? Apa? Timbangan mizan ya. Woi pasti. Catatan amal Pasti. baik dan buruk. Karena nanti di akhir kiamat buku yang dibuka sama dengan buku yang dulu. Oh, sama. Buku yang dulu buku takdir, buku yang isinya kita yang ngerjain apa sama semua. Bukunya itu juga, cuman di buku itu ada stabilo. Kita milih kemana jalannya di stabilo, mau malaikat yang nyatet, nah tuh gitu loh. Paham gak? Bukan buku baru Pak, buku kitab kita itu juga. Lihat tadi Yasin. Yasin Allah ngumpulin bukunya, tapi Allah nyatet juga gitu. Ya gitu. Jangan bingung, tenang aja ya, tenang aja. Ada roadmap. Lu jangan protes, dah, tenang aja. Nah sekarang saya mau cerita nih, apa sebenarnya isi dari buku itu? Buku Imam Mubin kita, isinya ada empat isinya, 4 konten yang penting. Nah apa aja itu? Pertama data global. Data global. Ada 4 apa tadi? Ada 4 konten dari buku itu. Oh, di kalau Mahfud tadi. Iya. Oke. Ada 4 konten. Yang semuanya itu bukunya satu bukunya itu doang. Tapi kontennya 4 biji. 1 data global. Kedua data populasi dan rekapitulasi manusia. Saya ulang ya. Ya. 1 data global. Global kan bukan cuma manusia, bisa alam semua ini. 2 data populasi dan rekapitulasi manusia. Ya, apa manusia kan? Populasi dan Data rekapitulasi. populasi manusia. Populasi dan rekapitulasi. Rekapitulasi, Pak. Rekap. Iya. Populasi dan rekapitulasi manusia. Manusia lo ya. Bukan jin, bukan siapa. 2 itu ya. Yang ketiga, data perorangan. Nah ini. Data perorangan nih. Pak Luli bukunya ini ada semua. Terakhir, catatan rekaman rutin. Catatan rekaman rutin. Bukunya 1 itu juga. Audio nih. Hah? Audio. Bisa audio, bisa video. Ada YouTube-nya nih. Ada itu. Nanti masuk. CCTV. Jadi- Jadi apa tuh? Catatan rekaman rutin. Rekaman Rutin. rutin. Dari mulai kita mukallaf, akhir balik sampai mati. Lengkap itu. Nah itu aja isinya. Bapak mau bilang ini buku takdir boleh, buku catatan boleh, tapi namanya dalam Al-Quran ada 3. Imam Mubin, Kitab Mubin, dan isinya takdir kita, kelakuan kita, data perorangan, data global segala macam. Kita lihat yang data global sekarang. Data global. Al-Hajj ayat 70. Al-Hajj ayat 70. Al-Hajj ayat 70. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat baik-baik. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, bahwa Allah sungguh telah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya ciptaannya ya. Apa aja, semua lo ya. Terus inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang diberikan itu ada dalam sebuah kitab. Dan sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah. Inilah pertama kali data global. Semuanya, termasuk apa, siapa, bagaimana, peristiwa, siapa makhluk, apa peristiwa, tempat, segala macam. Semua kata Allah dalam satu kitab. Dan amat mudah bagi Allah. Saya tanya Bapak punya anak Kak? Punya anak ya? 1. Anak 1 namanya Udin. Bisa nggak Bapak nyatet detak napas Udin dan apa saja kegiatan dia 24 jam? Terus catat Bapak. Dia kemana? Apa yang dia omongin?
Nggak bisa. Nggak bisa. Allah bisa. Oh ya, Allah bisa. Ini dong, ini kitab sama nih yang tadi, ya. Lo mau puyeng deh. Ya, apakah kau nggak mengetahui kata Allah bahwa Allah itu tahu, ngerti apa aja di langit dan di bumi, ya. Dan semua itu dihimpun dalam sebuah kitab. Lauhul Mahfuz, kitab. Dan bagi Allah yang nyiptain dia. Nah, untuk itu bacalah hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Yuk. Dari Yazid bin Abu Habib bahwa Al-Walid bin Ubadah bin Somit dia berkata, ayahku berwasiat padaku, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu agar kau beriman pada takdir, baik dan buruknya. Jadi takdir kita tuh ada baik, ada yang buruk, udah kecatat semua. Karena bila kau tidak beriman, maka Allah akan memasukkanmu dalam neraka. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman padanya, tulislah. Pena bertanya, apa yang mesti aku tulis? Allah SWT berfirman, tulislah apa yang terjadi dan yang akan terjadi hingga sampai hari kiamat. Siapa, ngapain, di mana, kapan, semua ditulis. Dan itu buku takdir. Ada yang baik, ada yang buruk. Mulai melayang? Kalau mulai melayang kita pulang nih. Hah? Ya kan? Termasuk Pak Rudi sekarang nih. Udah ketulis, Pak. Ya. Termasuk bahkan makhluk di luar manusia. Misalnya burung. Allah tuh nyatet juga burung tuh makannya apa, sarangnya di mana, nyimpan makanannya di mana. Waduh, gawat, Pak. Jadi artinya gini, kita tidak bisa terlepas dari pengawasan Allah dan nggak bisa terlepas dari catatan Allah, rekaman Allah. Selain udah ditulis, dikontrol lagi, diulang lagi, diverifikasi lagi nanti. Ya, itu. Lihat surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang namanya dabbah, binatang melata itu termasuk manusia ya. Hewan dan sebagainya. Gak ada satupun di bumi melainkan Allah yang mengasih rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan dia tahu tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin, semua tertulis. Pertama tuh ya, jadi namanya data global. Kejadian, makhluk, siapa, apa, tempat, waktu, Allah tulis. Kita nggak bisa bantah dong, mosok kita nyopet, nggak ada di kitab itu, mosok, namanya ngeremehin Allah. Atau kita ngaji, atau kita naik haji, ada nggak? Ada, Mas. Kayak itu namanya beriman pada Allah. Ya, itu pertama. Jadi pertama kandungannya data global. Kedua, data populasi manusia dan rekapitulasi manusia. Kayak apa nih? Ya. Kita lihat. Surat 35 ayat 11. Surat 35 ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma
ja'alakum azwaja. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang kan mudah. Nih, alah penduduk Indonesia yang ini umur segini ada. Ini mau lari gimana loh dari kitab itu? Pantesan ininya title-nya Muslim. Berserah diri. Iya. Kita udah tercatat gitu loh. Ya kan itu. Nah, ini Pak, ada satu hadis dari Tirmizi yang diperdebatkan oleh ulama-ulama dan sekarang akhirnya nyerah. Ini sahih hadis ini. Cuman agak janggal. Karena hadis ini menampilkan Rasulullah bawa 2 kitab. Pertama kitab di tangan kanan, berarti tangan kiri. Kitab loh. Asli bawa buku Rasulullah. Sedangkan Quran saja Rasulullah nggak pernah pegang kitab Quran kan? Ya kan? Artinya kok Rasulullah bawa buku. Dan pertanyaan ulama, buku itu sekarang kemana gitu? Diwarisin ke siapa? Apa buku itu cuma sekali muncul aja dari Jibril terus menghilang apa gimana? Kenapa? Karena Rasulullah bilang sama sahabat, kamu tahu nggak ini kitab apa? 2 kitab ini, tangan kanan, tangan kiri. Nggak tahu, cuma Allah dan Rasulullah yang tahu. Kitab yang kanan diangkat sama Rasulullah. Ini kitab isinya daftar nama manusia dan nama bapaknya, nama rombongannya, nama kabilahnya, nama negaranya, dan daftar mereka surga dan neraka. Nama gurunya. Nama gurunya. Sorry, yang di kanan, dan mereka di surga apa enggak? Di surganya apa? Dan yang kiri daftar nama orang-orang di neraka. Sahabat tanya, kalau udah kecatat begitu gimana? Kata Pak Tau tadi, kalau yaudah kita nggak usah beramal aja, nggak apa-apa, tetap aja beramal. Tetap aja beramal karena seseorang itu akan dimudahkan urusannya. Kalau emang dia akhirnya ujungnya surga atau ujungnya neraka gitu. Jadi Rasulullah pegang kitab ini, 2 ini, isinya nama-nama orang-orang ahli surga dan ahli neraka. Buka hadis nomor ke-3. Hadis 3. Lihat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami, sementara di tangan beliau dapat 2 kitab. Ini sahih nih hadis ini, Ahmad Tirmizi ya. Kemudian beliau pun bertanya, apakah kalian mengetahui kitab apakah ini dan ini? Maka kami pun menjawab, tidak wahai Rasulullah, kecuali engkau mengabarkan kepada kami. Lalu beliau bersabda terkait dengan kitab yang berada pada tangan kanannya, ini adalah kitab yang berasal dari Tuhan semesta alam. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk surga dan juga nama-nama orang tua serta kabilah mereka. Jumlahnya telah ditutup dengan orang yang terakhir dari mereka, dan tidak akan ditambah, dan jumlah mereka tidak perlu dikurangi lagi. Kemudian beliau bersabda terkait dengan kitab yang di kiri, adapun ini adalah kitab yang juga berasal dari Tuhan semesta alam. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk neraka dan juga nama-nama orang tua serta kabilah mereka. Jumlahnya telah ditutup dengan orang yang terakhir dari mereka, dan tidak akan ditambah, jumlahnya tidak pula dikurangi lagi. Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu di manakah letak amalan wahai Rasulullah jika memang perkara sudah habis? Beliau menjawab, berusahalah dan mendekatlah, karena sesungguhnya penduduk surga akan ditutup dengan amalan penduduk ahli surga, meskipun sebelumnya diamalkan amalan apa saja. Dan sesungguhnya penduduk neraka akan ditutup dengan amalan penduduk neraka, meskipun sebelumnya diamalkan amalan apa saja. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya lalu mengepaskannya. Saya bersabda, sesungguhnya Allah telah selesai dengan urusan para hambanya. 1 golongan di surga, 1 golongan di neraka. Nah kita kalau nanya begini, kita di mana ya? Di kitab yang mana kita? Gitu kan ya? Tapi kitab itu isinya masih bisa dirubah. Dirubahnya oleh 2 hal. Satu oleh ikhtiar kita, milih yang mana. Dan satu lagi oleh doa kita. Itulah makna surat Ar-Rod. Coba buka. 39. Iya. Ar-Rod ayat 39. Buka. Surat 13 ayat 39. Ketemu kan?
Si itu bermain dia. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Ra'd 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada kitab induk atau Lauhul Mahfuz. Kitabnya itu juga. Jadi yang Rasulullah pegang tadi, kitab Lauh Mahfuz yang dibagi dua, bab 1, bab 2 lah gitu itu. Bab penduduk surga, bab penduduk neraka itu. Tapi satu kitab itu. Nah, rahasianya bahwa satu orang ternyata tidak ditetapkan di satu tempat. Ada parodi versi penduduk surga, parodi versi penduduk neraka. Sebagai warisan Itu dia rahasianya. Kenapa kita mesti ikhtiar, mesti meninggal catatan yang baik gitu. Itu timbangannya. Timbangannya di situ. Lihat, hadis nomor 9. Hadis nomor 9, lihat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali memiliki dua tempat. Satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Jika seorang mati, lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Itulah makna firman Allah, ulaika humul warisun, di Al-Mu'minun ayat 10 ya. Jadi kalau seseorang masuk neraka, tempatnya di surga diwarisin ke orang lain. Kalau orang masuk surga, tempatnya di neraka dikasih orang lain, diwarisin. Nah, gimana caranya supaya tempat kita di neraka, kita kasih sama orang neraka? Berarti mengusahakan surga, gitu loh. Dengan amal baik, hindari maksiat segala macam. Itu kuncinya. Nah, catatan ini penting jadinya kan, buat periksa kita. Lo milihnya ke neraka, udah vonis neraka. Nanti setelah kita mati. Tapi sekarang nama kita udah ada di kitab itu. Nama kita versi surga, nama kita versi neraka. Catatannya nanti yang menentukan. Nah, catatan itulah yang dimaksud malam ini itu. Ya, lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Nomor 2. Ya. Harus ngusahain yang satu ya. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita sebaiknya bertawakal saja terhadap kitab kita, ya, dan meninggalkan amal? Beliau menjawab, beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan pada yang dicipta baginya. Barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus sa'adah atau penduduk surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahlus sa'adah. Namun barang siapa yang diciptakan sebagai ahlus syaqa, penduduk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahlus syaqa. Kemudian beliau membaca ayat. Nah, ayatnya tolong lihat, surat Al-Lail, surat 92, ayat 5 sampai ayat ke-11. Ayo dibuka. Surat 92 ayat 5 sampai 11. Surat 92. 92 Al-Lail. Ini udah sering dibaca sama Pak Ustadz Luli kalau pernah baca ini kalau nggak salah. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ya, jadi dia ikhtiar kan? Ya, dia ikhtiar ya. Fa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Fa sanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, fa sanuyassiruhu lil usra, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Wa ma yughni anhu malahu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa. Jadi orang-orang ini disuruh ikhtiar, milih takwa atau milih kadzdzaba.
Milih mendustakan. Tuh ya. Oke, habis ini jelas ya. Itu data yang kedua, data populasi dan data rekapitulasi manusia. Tuh di kitabnya. Yang pertama isinya apa yang pertama? Data global. Data global. Data global udah ngerti semua peristiwa, semua siapa-siapa ada di kitab. Kedua, data populasi dan rekapitulasi manusia. Mana penduduk surga, mana penduduk neraka, semuanya ada. Bahkan di ayatnya bilang tidak ada satupun ibu yang melahirkan kecuali Allah tahu dan dia berumur berapa sampai mana, kan populasi namanya. Dan rekapitulasinya ada di kitabnya tadi. Ahli surga siapa, ahli neraka siapa. Tuh kitabnya isinya itu. Sekarang yang ketiga, data perorangan. Nah ini data kita baru nih, data perorangan. Ya. Surat Al-Hajj ayat 5. Surat Al-Hajj ayat 5. Ya, ini isinya buku ini lihat nih. Isinya kitab ini ya. Hai manusia, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, kalau kamu ragu soal hari kebangkitan, maka ketahuilah. Satu, sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang gak sempurna, agar kami jelaskan pada kamu. Dua, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Tiga, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Empat yang penting nih. Kemudian berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan. Yang paling penting nih. 5. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula yang di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi satupun yang dahulu telah diketahui. Ya, dan seterusnya itu. Ini isi dari kitab yang ketiga ini adalah data perorangan kita nih. Kita sampai umur berapa, dan yang penting tadi dibilang kita berangsur-angsur sampai pada kedewasaan. Maksudnya ketika kita akil balik sampai mati, itu yang diawasi dalam kitab tuh. Ya. Data kita di situ. Semuanya ada. Lihat hadis nomor ke-8. Hadis nomor 8. Iya. Dikasih modal kita nih. Dikasih modal oleh Allah supaya kita bisa ikhtiar nih, ya, di masa kita sampai dewasaan, sampai kita mukallaf. Lihat ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Satu, sungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. 2, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Nah, ini yang penting. Dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Ini modal nih. 1, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya, nasibnya. Jadi semua yang dicatat nanti ini berkisar di sini doang nih. Umur, bahagia, sengsara, ya kan, ajal dan amalnya. Ini modal. Ini isi kitab nomor 3, data perorangan lengkap, ya. Oke. Terakhir, data apa? Catatan rekaman rutin baru, ya. Rekaman rutin kita ada 2. Satu perbuatan zahir, satu perbuatan batin. Yang zahir kelihatan nih, yang batin nggak kelihatan kecuali oleh Allah. Yang batin tuh kayak misalnya hati dengki, hati sombong, nah itu. Tapi Allah catat. Jadi apa? Bagian 4 dari buku itu yang namanya catatan rekaman rutin ada 2. Satu, catatan rekaman perbuatan zahir. Kedua, zahir ya, lahir yang kelihatan, dan yang batin. Yang 2 yang zahir dulu. Yang zahir surat Yunus
ayat 61. Surat Yunus ayat 61. Surat Yunus ayat 61. Coba Bapak lihat baik-baik nih ayat ini. Bagus banget nih. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran. Nih Pak Luli, ini istisna nih. Karena ada ilahnya. Kamu tidak, kan negatif. Ya. Dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan. Tuh ya, beramal ya. Melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biar sebesar atom di bumi atau di langit, tidak ada yang lebih kecil dari ilmu itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi semua pekerjaan kita, amal kita, Allah saksikan dan Allah catat di kitab apa namanya? Lauhul Mahfuz, fi kitabim mubin. Nih ya, ini. Apa ya? Semua pekerjaanmu. Yang kecil, yang gede, semuanya Allah lihat. Dan Allah catat. Loh, tadi kan Allah dicatat. Yang tadi semua peristiwa itu. Iya, ini cuma nambahin, kita Allah kontrol. Oh, kamu milihnya yang ini. Ya udah kemarin Istabilo. Nah, kemarin. Entar di sana diperiksa lagi kitabnya. Oh, ini timbang. Tuhan, oh cocok yang Udah mulai ngerti dengan lihat untuk menguatkan hadis nomor 4. Hadis nomor 4. masih zohir ya. Masih zohir. Hadis nomor 4. Ya. Kata Rasulullah, seandainya salah seorang di antara kamu melakukan perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, la kharaja amaluhu ka inna makan, maka amal itu tetap akan bisa keluar atau dalam kurung tetap dicatat oleh Allah menurut keadaannya. Saking Allah tahu peristiwa itu. Ya, catat. Habis itu kemudian seolah-olah dicocokin. Jadi di kitab itu kan ada 4 ya, ada yang udah dicatat, ada yang baru diawasi dicatat, dicocokin. Lihat nih hadis nomor ke-7, lihat. apa? Hadis nomor 7. Hadis nomor 7 Pak. Nomor 7. Ya. Hadis. Dari Abu Darda bahwa para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apa-apa yang kami lakukan ini sesuatu yang sudah ditetapkan atau sesuatu yang baru?" Sahabat ini bingung nih. Apa di kitabnya udah ditulis kita ini bakal nyopet gitu ya? Atau ini nyopet ini baru nih, kita lakukan dicatat lagi gitu. Nabi menjawab, bahkan itu perkara udah selesai. Bayangkan tuh jawabannya. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan amalan?" Nabi menjawab, setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Nah, jadi ada unsur usaha kita Pak untuk merubah itu semua dari yang negatif ke yang positif. Oke, baru dari situ kalau kita udah mati, maka semua catatan kita tadi diperlihatkan pada kita. Ini loh kamu nih, konfirmasi lagi nih. Itulah makna surat Jumat. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Orang mati itu akan dikembali pada Allah dan akan diberitakan semua yang dia kerjakan. Kitabnya dikasih nih gitu. Ya, lebih nggak kurang ya. Tekniknya gitu ya. Lihat Jumat, surat Jumat ayat ke-8, surat Jum'ah. Jadi habis dilihat, dicatat, diselaraskan, kemudian diberitakan. Ayat 8 tadi. Iya, dikonfirmasi pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya mati yang kamu lari daripada mati itu bakal mengejar kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kamu akan diberitahukan, dikabarkan padamu apa yang kamu kerjakan. Kitabnya dibuka nih, nih. Tuh ntar kisahnya ada yang terima pakai tangan kanan, terima pakai tangan kiri, segala macam. Itu ya. Itu yang berita ya, yang perbuatan zohir. Ya. Jadi intinya Gimana? tingkah laku kita disadap terus. Betul. Bahasanya bagus. Iya. Kok tahu disadap masih melakukan? Itu problemnya. Kayak ibarat orang udah pasang CCTV tahu di mall masih nyopet. Kan gila. Nah, orang maksiat ujungnya begitu. Dia ninggalin rekaman dia sendiri gitu loh, yang buruk gitu. Nah, gawat. Himpunan perbuatan dia semuanya, anak cucu tahu, malaikat tahu gitu. Itu dampak terbesar kan? Ya. Dan CCTV-nya nggak bisa dirusak. Nggak bisa rusak. Bikinan mana? Hongkong emang. Ya lihat ya, yang tadi kan yang zohir. Sekarang perbuatan yang batin. Surat yang batin kan ada 2 perbuatan. Nah, coba lihat surat Al-An'am ayat 59. Iya, surat 6 ayat 59. Dan pada sisi Allah lah wa indahu mafatihul ghaib, kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Dan tidak ada selai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. 59. Oh, 59. Al-An'am. Nah. Terus, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semua tertulis dalam kitab yang nyata. Fi kitabim mubin. Jadi maksudnya semua kelakuan, semua peristiwa, semua amalan kalian semua yang goib-goib, artinya nggak kelihatan, Allah udah catat di Lauhul Mahfuz, di kitab mubin. Ya, mau lari kemana? Ya, ini gawat nih. Semuanya merujuknya pada apa? Pada kitab. Pada kitab semua. Mau lari kemana? Ya kan? Sehingga kalau kita lihat Allah mengetahui isi hati, Allah melihat hati, itu benar. Allah yang tahu kan. Dan Allah itu nyocokin aja. Saya tulisnya kamu begini. Kamu hatimu sekarang begini gitu. Oh, berarti kamu milih yang salah gitu. Itu namanya durhaka, maksiat gitu loh. Ya. Lihat misalnya hadis nomor 5. Lihat. Ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian. Nah, frasa Allah melihat pada hati itu maksudnya Allah melihat perbuatan hati. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Gitu ya. Nah, misalnya gini, siapa yang niat baik satu nggak jadi melaksanakan, Allah catat pahala 1. Siapa yang niat buruk, Allah catat. Allah catat. Tapi ada Allah yang lihat hatinya. Malaikat nggak tahu. Tuh hebatnya. Ya, itu. Dan nanti sama dengan yang zahir, di akhirat Allah akan menampilkan pada kita apa aja yang dikerjakan oleh hati kita. Sama semua. Oke. Nah, itulah isi-isi kitab. Bab ini selesai. Saya mau lanjut ke bab berikutnya setengah jam lagi. Enggak sampai setengah jam. 15 menit. Ya. Jadi saya ulang dari awal dulu. Pertama, bahwa malam ini kita membicarakan dampak maksiat yang terakhir, yaitu pelaku maksiat akan meninggalkan catatan kelam, catatan buruk. Ya kan? Yang ternyata fungsi catatan itu adalah sebagai tinggalan, sebagai jejak diri kita terhadap anak cucu kita. Ya kan? Kita mau dianggap apa nih sama
turunan kita nanti. Cucu lah, apa cucu lah ya. Oh, mbah kita begini. Apa kalau orang nyebut diri kita, anak kita malu semua. Jangan nyebut lagi dah bapak gua. Wah, dulu terkenal begajulan soalnya. Nah, itu. Yang kedua, fungsinya untuk bahan memeriksa kita di kita dalam kitab itu kita apa kita terus begitu. Tuh dia. Lalu bab keduanya kita bicarakan tadi masalah apa kandungan kitab pemimpin itu. 1, data global. 2, data populasi manusia dan rekapitulasinya. 3, data perorangan, data kita. Dan 4, data rekaman rutin kita. Sampai sini ada yang ini? Ada yang protes? Jadi ya, Kita lagi bikin rekaman nih sekarang nih. Lagi bikin catatan nih. Dan Allah tahu hatinya nih, yang ngajinya bagaimana, Allah tahu. jadi manusia meninggalkan catatan gitu ya. Iya. Iya, tapi kalau harimau mati bukan belah. Gajah mati. Ganti. Nah, dalam buku kita itu kita banyak dinilai. Dan variabelnya, standarnya ada banyak. Cuman yang saya sampaikan ada 7 aja. Jadi kita bisa aja 7-7-nya kita punya. Dan setiap 7 ini nomor 1, nomor 2, nomor 1 ada yang baik, ada yang buruk. Nomor 2 ada yang baik, ada yang buruk. 3 ada yang baik, ada yang buruk. Kita di mana posisinya? Kita ninggalin catatan kita sebagai yang buruk apa yang baik? Ya. Oh ya, gitu. Ya. Nah, ada 7. Nomor 1 variabelnya yang ada di buku kita nanti, catatan kita adalah kelompok gender. Kelompok gender. Apa itu? Kelompok gender, Pak. Gender tuh laki perempuan. Oh, oke. Kelompok gender. 2, golongan baik dan buruk. Perbuatan baik buruk. Golongan. 3, golongan yang dicintai dan dibenci. 3 betul. Golongan yang dicintai dan dibenci. Golongan yang dicintai dan dibenci. Oh, oke. Nah. Pertama gender, kedua baik dan buruk, ketiga dicintai dan dibenci, keempat golongan yang disebut nama. Golongan yang disebut nama. Yang disebut nama. Contoh Luqman, Zulkarnain, ya kan nama disebutkan. Maryam. Nah kita bisa nyampe begitu nggak? Di langit nama kita disebut, terkenal gitu. Iskandar nih. Malaikat di langit kenal gitu. Nyampe nggak kita posisi begitu? Mereka sampai loh. Maryam udah sampai, terkenal kan? Itu Kita. bukan nabi gitu ya. Bukan. Nah kita nyampe nggak gitu loh. Terus golongan berikutnya, golongan yang diberi julukan khas. 5 betul. Kelima, golongan yang diberi julukan khas. Diberi julukan oleh Allah, julukan khas. Diberi berkas. Julukan. Oh, julukan. Nah, sebutan khas. Ya. Khas buat berkas. Apalagi beras. Keenam, golongan yang dikabarkan nasibnya. Dikabarkan nasibnya oleh Allah. Misalnya, sungguh beruntung, paling rugi. Nah, kayak gitu. Nah kita yang mana kita? Sungguh beruntung, paling rugi. Apa itu tuh? Maksudnya nasibnya oleh Allah udah dikabarkan. Ya kan? Terakhir, golongan yang diberi derajat tinggi.
golongan yang diberikan oleh Allah derajat tinggi. Nah, isi kitab kita itu tuh. Dia masih sakit. Hah? Derajat masih sakit. Sekarang saya tanya sama Bapak, ini udah perlu sekarang apa minggu depan? Banyak ini. Karena gini, kita nanti nyebutin nih 7 golongan nih. Subbabnya kita sebutin semua. Lalu kita berkaca. Kita ini yang ini apa yang ini dicatatnya sama Allah. Tinggal catatan kita sebagai ini apa sebagai ini. Saya jatuh ya. Bahasanya kelompok gender. Kelompok gender itu ada disebut dalam Quran tuh. Laki-laki dan perempuan yang muslimat, laki-laki perempuan yang mukminat, laki-laki perempuan yang taat. Ya. Dah. Tapi Allah juga nyebut laki-laki perempuan yang munafik. Lah kita yang mana ini gitu loh. Buat berkaca doang. Nah, penyebutan golongan tuh banyak sekarang. Makanya saya bilang, mau kita hajar setengah jam lagi apa kita minggu depan? Hah? Biar lebih Fresh. fresh. Minggu depan ya? Oke, baik. Itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nanya